Pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut warna biru terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk kekhawatiran terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden atau capres pada Pilpres 2024. Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah kepada kantor berita politik Ermol di Jakarta Selasa 11 Oktober 2022. Deddy Kurniasyah mengatakan, kekhawatiran itu rasional mengingat Anies menunjukkan performa elektabilitas yang baik. Terlebih Nasdem selama ini dianggap bisa dikendalikan, tetapi rupanya tidak, kata Deddy Kurnia. Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai Hasto Kristianto seperti merasa menguasai Nasdem, sehingga selama ini dia anggap Nasdem harus satu suara soal pencapresan 2024. Itu lantaran Nasdem masih bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal tidak, Nasdem meskipun mitra pemerintah tetap punya hak dalam menentukan dukungan capres mendatang, termasuk Anies Baswedan, tuturnya. Bisa saja statement Hasto ini bentuk ketakutannya soal kekuatan Nasdem saat digabung dengan Anies Baswedan, imbuh Deddy Kurnia. Menurut Deddy, statement Hasto terlalu sentimental karena mengaitkan keputusan politik Nasdem dengan hubungan koalisi pemerintah. Hasto seharusnya tidak terlalu sering lakukan serangan ke mitra pemerintah karena bisa saja akan membuat PDIP terpuruk. Terlebih Anies punya pengaruh cukup kuat, termasuk menguatkan Nasdem, tandasnya. Sindiran Sekjen PDIP tersebut juga ditanggapi oleh Ketua DPP Bidang Bapilu Nasdem, Ahmad Effendi Khoiri atau Gus Coy. Gus Coy mengaku tidak ambil pusing dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengisyaratkan Partai Biru di pemerintahan Joko Widodo sudah tidak sejalan. Hasto bicara apa saja silakan. Omongan seseorang itu cermin dari hati dan pikirannya. Kalau bicaranya buruk, hati dan otaknya seperti itu, ucap Gus Coy melalui layanan pesan Senin 10 Oktober. Dia berharap para elit partai bisa membahas narasi positif dalam berpolitik sehingga rakyat menjadi optimistis terhadap kondisi bangsa. Misalnya, narasi politik ke depan tidak menggunakan cara-cara seperti menebar hoaks atau fitnah. Kalau ada persaingan, dilakukan dengan cara adil dan sehat, bukan saling menyudutkan, ujar Gus Coy. Selain itu, politisi Partai Demokrat Yan Harahap juga memberi respon keras dan mengatakan Sekjen PDIP tersebut pengecut. Ia mengatakan, si Hasto ini nampaknya memang bermental pengecut. Sekjen PDIP sindir biru lepas dari Jokowi, gegara punya capres sendiri, ujar Yan Harahap dikutip dari unggahan Twitternya Yan Harahap 9 Oktober 2022. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Ia menegaskan partainya memiliki sikap untuk menentukan calon presidennya sendiri. Ahmad Ali bahkan menyindir balik PDIP yang kurang mendengar aspirasi Presiden Joko Widodo. Apa PDIP mendengar suara Jokowi? Bukankah PDIP menempatkan Pak Jokowi sebagai petugas partainya? Kami bukan anak buah PDIP, bos. Kami tak harus menunggu PDIP, jelas Ali kepada kantor berita politik Ermol, Selasa 11 Oktober. Kami ini sekali lagi berada di koalisi ini bukan karena PDIP, karena Pak Jokowi, tegas Ali.
Lantas ia juga meminta Hasto untuk tidak melakukan manuver dengan cara kurang elegan, seperti menyindir dan mengkritik partai politik lain yang telah menentukan calon presidennya sendiri untuk Pilpres 2024. Jadi jangan saling membuat kegaduhan. Tak usahlah kita saling menyindir, saling menuding, sok paling loyal. Kita tahulah bagaimana kader-kader mereka memperlakukan pemerintahan Pak Jokowi seperti apa, katanya. Mengkritik Pak Jokowi seperti apa? Bagaimana simbol mengkata-katai Pak Jokowi seperti apa? Apa itu disebut etika? Imbuhnya. Menurutnya, setiap partai politik memiliki haknya sendiri untuk menentukan pilihan. Bukan karena berkoalisi, lantas harus ikut bergabung dalam menentukan calon presiden. Karena partai politik memiliki kedaulatannya sendiri untuk menentukan arah politiknya, pun menentukan kebijakannya, kata Ali. Kalau yang dilakukan Partai Nasdem ini tidak sesuai dengan kehendak rakyat, ya kami akan menanggung, bukan PDIP. Jangan sok mewakili masyarakat lah, tutup Ahmad Ali. Untuk diketahui kembali, sebelumnya Hasto Kristianto mengisyaratkan ada keretakan di koalisi pemerintahan Joko Widodo Kiai Ma'ruf Amin. Menurut dia, ada unsur berwarna biru yang sudah tak sejalan dengan koalisi. Hasto secara spesifik menunjukkan lukisan peristiwa Hotel Yamato di Surabaya saat para pejuang merobek bagian berwarna biru dari bendera Belanda yang ada di atas hotel tersebut. Hasto sempat berseloroh dengan narasumber soal biru yang juga copot dari koalisi pemerintah. Saat ditanya awak media seusai talkshow, Hasto kembali menjelaskan soal peristiwa tersebut. Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri, ujar Hasto. Saat ditanya lebih lanjut soal itu arah kalimat tersebut, Hasto enggan menjawab secara gamblang. Itu arahnya perspektif historis yang menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan, ungkap Hasto.